sebagaimana kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat, semua karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang luar biasa di hidup saya dan saudara. Mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami sadar kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk datang menghampiri hadirat-Mu hari ini lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Doa dan harapan saya di Jumat Agung ini, hari yang luar biasa bagi kita semua diberkati dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami secara khusus di hari yang luar biasa ini, mengingat bahwa Engkau Yesus pernah datang jadi manusia, mati, berkorban semua demi kami, bangkit, dan pada akhirnya naik ke surga. Terima kasih Tuhan.
untuk kasih yang luar biasa itu pengorbanan yang ajaib itu, penebusan yang hebat, dahsyat, yang tidak terpahami itu. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman, berfirman bagi kami. Sampaikan apa yang jadi kehendak-Mu, sentuh hati kami secara pribadi. Seperti seorang bapa, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Shalom. Harapan saya, doa saya, di saat-saat seperti ini, tetap kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Satu perikop firman Tuhan di Jumat Agung ini, saya baca bagi kita, dan menjadi bahan perenungan bagi kita dari Lukas pasal 23, ayat 33 sampai yang ke-43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah yang kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam, katanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." 42. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari perikop firman Tuhan Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Maka judul khotbah, judul perenungan bagi kita, saya memberikan judulnya, Kematian yang Menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Sering digambarkan oleh para hamba-hamba Tuhan bahwa di dalam kekekalan itu suatu saat dalam kekekalan dan kemahakuasaannya Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus mengadakan sebuah rapat ilahi. Bapa berkata kepada sang anak, "Lihatlah manusia itu, ciptaan yang mulia itu telah berdosa. Dan sekarang ini semua keinginan hati manusia ciptaan mulia itu hanyalah kejahatan, dan akibatnya akan membuatnya pada kebinasaan." Bapa berkata kepada Yesus Kristus, "Maukah engkau untuk menebus mereka dari dosa yang mereka telah perbuat?" Bapa menunjukkan semua. Jikalau seandainya Yesus sang anak mau datang jadi manusia untuk menebus umat manusia yang berdosa, Bapa menunjukkan
bahwa dia akan dibenci, Yesus akan difitnah, Yesus akan diadili, Yesus akan disiksa, Yesus akan dibunuh, Yesus akan disalibkan. Semua penderitaan itu ditujukan Bapa kepada Yesus sang anak. Dia disalibkan menjadi orang terkutuk untuk menebus manusia yang terkutuk itu. Yesus Kristus sang anak berkata kepada Bapa, bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Itulah saudaraku intinya mengapa peristiwa salib harus terjadi dalam peristiwa yang sering kita sebut sebagai Jumat Agung. Yesus harus memilih cara untuk disalib. Memang dalam dunia kuno ada beberapa teknik penghukuman yang sering dipakai dan sangat mengerikan. Yang pertama ada namanya disulakan, yang berasal dari kerajaan Asyur. Salah satu contoh disulakan itu adalah ditusuk manusia itu hidup-hidup. Kemudian ada juga namanya digantung, dipenggal, dipotong lehernya. Ada juga dirajam batu, yang biasa hukuman dilakukan bagi orang yang berdosa, bagi masyarakat biasa yang berbuat jahat. Tapi ada juga namanya disalibkan. Disalibkan biasanya musuh yang dikalahkan, orang-orang besar yang dikalahkan atau penjahat-penjahat besar. Bahkan ada namanya dikuliti hidup-hidup. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus memakai hukuman penyaliban. Itulah sebabnya iblis dan musuh, orang-orang yang membenci Yesus sangat bersuka cita ketika Yesus disalib. Mereka berpikir Yesus Kristus sudah kalah. Yesus Kristus, musuh itu sudah kalah. Karena orang yang disalib itu adalah musuh yang sudah dikalahkan. Tapi pertanyaan yang muncul bagi kita, orang-orang percaya, orang Kristen saat ini, mengapa Yesus Kristus harus memilih jalan untuk disalibkan? Mengapa Yesus Kristus harus memilih jalan itu? Ulangan 21, 22, 23 menjelaskan bahwa seseorang yang mati disalib adalah seorang yang terkutuk. Itu artinya Yesus mati bagi kita, menanggung kutuk kita, menggantikan kutuk kita. Yesus mati terkutuk supaya kita bebas dari kutuk. Berarti salib yang dulu sebagai lambang penghukuman dan kutukan sekarang telah menjadi lambang kasih dan pengorbanan. Itu sebabnya kalau seseorang memberi dirimu sebuah lambang, sebuah kalung salib, itu berarti dia mengasihi engkau dan rela berkorban untuk dirimu. Perhatikan saudaraku dari perikop Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang sudah saya bacakan tadi bagi kita. Kita bisa mengerti bahwa dalam peristiwa yang terjadi sekitar tahun 32-33 Masehi itu, ada 3 pribadi yang mati tersalib pada waktu itu. Ada 3 pribadi yang mati tersalib di bukit Golgota pada waktu itu. Yang pertama Yesus, yang kedua penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Maka belajar dari situ apa sih yang mau kita pahami? Yang pertama saudaraku, kita memahaminya bahwa yang pertama, kematian di luar Kristus adalah kematian selama-lamanya. Saya ulangi. Mati di luar Kristus itu adalah mati selama-lamanya. Kematian di luar Kristus adalah kematian yang mengerikan. Kematian di luar Kristus adalah kematian menuju tempat penghukuman. Kematian di luar Kristus adalah kematian
menuju tempat penderitaan. Dan salah satu orang yang disalib bersama dengan Yesus itu, kematiannya adalah kematian di luar Kristus. Kematian selama-lamanya. Saudaraku, kekasih di dalam Tuhan. Ketika seorang merasa bahwa ia masih kuat, banyak orang merasa ketika ia masih kuat, masih jauh dari kematian. Banyak orang yang tetap bersikuku berkata dengan pendiriannya, berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Ketika orang masih kuat, banyak orang yang berkata bahwa surga dan neraka itu hanya ilusi. Ketika orang masih kuat, banyak orang yang berkata itu sungguh tidak nyata. Surga itu sungguh tidak nyata. Tetapi dengarkan saudaraku kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika mereka sudah lemah dan mau mati, ketika mereka sudah lemah dan mau mati, maka patut kita cermati teriakan orang-orang skeptis, orang-orang yang menghujat Tuhan ini, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ini. Itulah yang saya sebutkan, kematian di luar Tuhan, kematian selama-lamanya. Beberapa teriakan itu sungguh sangat mengerikan. Saya menyebut beberapa buktinya. Kematian di luar Kristus. Ada namanya Thomas Paine, seorang penulis ateis terkemuka. Waktu dia mau mati, dia berteriak, "Ya Tuhan Allah, tolong aku, ya Kristus, tolong aku. Aku ada di bibir neraka ini sendirian." Teriakannya begitu ngeri. Yang kedua ada namanya juga Voltaire. Juga ternyata seorang ateis anti-Kristen. Dia berteriak sepanjang malam meminta ampun. "Tuhan ampuni saya, Kristus ampuni saya." Itu teriakannya sepanjang malam. Dokter yang menjaganya putus asa, perawat yang menyertainya ketakutan. Ia berteriak meminta ampun karena ia merasa ditinggalkan Allah. Sepanjang hidupnya dia seorang ateis, anti-Kristen. Ada namanya juga David Hume, seorang filsuf ateis juga saudaraku. Dia juga berkata waktu menjelang matinya, "Aku terbakar di tengah-tengah api." Keputusasaannya jadi pemandangan yang mengerikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada Napoleon Bonaparte, seorang hebat ini. Dia berkata, "Ada jurang besar antara kesengsaraanku yang mendalam dengan kerajaan Kristus yang kekal." Ada juga Joseph Stalin. Waktu dia mau mati, dia memelototi, melihat orang-orang di sekitarnya. Tangan kirinya terangkat sambil seolah menunjuk sesuatu. Dan pada akhirnya ia mencaci maki orang-orang yang ada di sekitarnya dengan begitu marahnya. Ini adalah contoh-contoh orang-orang di luar Kristus. Orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan. Orang-orang penghujat Tuhan. Orang-orang tidak percaya Tuhan. Kematiannya kematian yang mengerikan. Karena kematian di luar Kristus begitu mengerikan, maka pastikanlah hidup orang-orang yang kita kasihi matinya di dalam Kristus. Itu yang pertama, kematian di luar Kristus adalah kematian selama-lamanya. Yang kedua, kematian di dalam Kristus mati sementara. Salah satu orang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Alkitab tidak berkata yang di kanan atau yang di kiri. Tapi salah satu dari penjahat itu mengalami kematian yang sementara. Memang perhatikan saudaraku,
kepada seorang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dipakai kata semeron, hari ini, sekarang, dalam Kisah 4 ayat 9. Jadi orang yang disalib, salah seorang dari yang disalib bersama dengan Yesus, saat itu juga bersama dengan Yesus di Firdaus. Memang dalam hidup ini, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang mempersoalkan tentang bagaimana cara matinya seseorang. Tetapi kita orang Kristen tidak perlu mempertanyakan bagaimana cara mati seseorang. Yang harus ditanyakan di saat seorang meninggal bukanlah bagaimana cara matinya. Yang harus dipertanyakan bukanlah kematiannya yang mengerikan. Bukan itu. Yang dipertanyakan adalah mati di dalam Kristuskah dia atau tidak. Kalau dia mati di dalam Kristus, maka kematiannya, saudaraku, adalah kematian sementara. Penyebutan-penyebutan eufemisme, penyebutan halus terhadap kematian itu banyak sekali. Mangkat, pulang, kembali ke rumah Bapa, pergi, tutup usia, tutup mata, mengembuskan napas terakhir, dan lain-lain. Itu sepertinya salah satu cara manusia untuk menghindari kematian. Karena kematian itu memang dihindari oleh banyak orang. Tapi orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya itu sangat berbeda waktu mau menghadapi kematian, waktu mau menghadapi maut. Orang yang percaya kepada Yesus dengan orang tidak percaya, para ateis tadi, sangat berbeda dalam menghadapi kematian. Saya memberi contohnya. Ada Stefanus di dalam Kisah Rasul sebagai martir pertama. Dia berteriak, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Damai dia, walaupun di tengah-tengah ancaman yang mengerikan. Ada juga Bapak Gereja Jerome namanya. Dia berkata, "Jiwa yang terbakar ini aku persembahkan kepadamu ya Kristus." Damai kematiannya. Beda dengan orang-orang ateis tadi, mati di luar Kristus itu. Ada namanya Bapak Gereja Polikarpus. Kita sangat pernah mungkin mendengar kisah ini, saudaraku. Dia berkata, sepanjang 80 tahun usia hidupku, Kristus tidak pernah mengecewakan aku. Apalagi sekarang aku tidak akan pernah mengecewakan Kristus juru selamatku itu. Ada Raja Charles I. Dia berkata, di sana aku akan mendapat mahkota yang tidak dapat binasa. Di sana aku akan mendapat mahkota yang tidak dapat binasa. Ada Beethoven, pemain musik yang luar biasa itu. Dia berkata, di surga nanti aku akan mendengar. Ternyata waktu di dunia dia tidak bisa mendengar, dia tuli. Dan ada juga George Washington. Dia berkata, kematian di dalam Kristus itu baik. Perhatikan saudaraku, tidak ada teriakan-teriakan seperti orang-orang tidak percaya kepada Tuhan tadi. Kematian di dalam Kristus, karena mereka tahu kematiannya kematian sementara. Kepada penjahat itu jelas, saudaraku, Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Semeron, hari ini, sekarang. Yang ketiga, pribadi ketiga yang mati di tahun 32-33 Masehi di Bukit Golgota itu adalah Yesus Kristus. Kematiannya adalah kematian yang menghidupkan. Pertama tadi kematian di luar Kristus, kematian selama-lamanya. Kematian di dalam Kristus, kematian untuk sementara. Kematian Yesus Kristus adalah kematian yang menghidupkan. Tidak ada kematian yang begitu diperdebatkan selain kematian seperti kematian Yesus. Sepanjang sejarah, banyak orang memperdebatkan, mempersoalkan apakah Yesus benar-benar mati.
Ada usaha yang dilakukan begitu banyak untuk menutupi fakta-fakta, untuk membuktikan seolah-olah bahwa Yesus itu tidak pernah mati secara historis. Orang Yahudi pun, musuh-musuh yang membenci Yesus, bahkan musuh kekristenan, orang yang tidak suka dengan kekristenan pun berusaha menutupi fakta bahwa Yesus itu pernah mati. Tetapi perhatikan saudaraku, Yesus pernah mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit. Begitu banyak fakta yang membuktikan bahwa Yesus pernah mati dan bangkit. Ada fakta alam, kegelapan tabir terbelah, gempa bumi yang dahsyat. Ada fakta dari musuh-musuhnya, kepala pasukan itu berkata, ya ini benar-benar anak Allah. Fakta dari para murid dan orang-orang yang mengasihinya. Bahkan fakta dari yang lain. Semua itu membuktikan dia mati untuk kita, umat tebusannya. Sebab kematiannya adalah untuk menanggung dosa-dosa kita. Kematiannya untuk kita, menebus kita dari dosa kita. Supaya kita pada akhirnya nanti hidup bersama dia selama-lamanya. Kematian Yesus adalah kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Itulah kematian Yesus. Kematian yang pertama, kematian di luar Kristus, kematian selama-lamanya. Kematian yang kedua, kematian dalam Kristus, kematian yang sementara. Karena kematian di luar Kristus, kematian yang mengerikan. Pastikan orang-orang kau kasihi jangan mati di luar Kristus. Kematian di dalam Kristus adalah kematian sementara. Jangan pernah pertanyakan tentang cara mati seseorang. Pertanyakanlah, dia mati di dalam Kristus atau tidak. Kalau dia mati di dalam Kristus, kematiannya hanya sementara. Kematian Yesus Kristus, kematian yang menghidupkan. Pastikan dirimu memiliki Yesus. Maka begitu mati, kita akan berpindah dari suatu tempat kepada kehidupan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
Firman-Mu hamba-Mu sudah sampaikan, sudah ditaburkan buat jemaat-Mu. Biarlah memotivasi kami umat-Mu, supaya di Jumat Agung ini kami juga mengingat orang-orang yang kami kasih yang saat ini belum di dalam Kristus, supaya mereka tidak akan mati di luar Kristus, karena kematian di luar Kristus kematian kebinasaan, kematian yang mengerikan, kematian selama-lamanya, tidak terhitung jangka waktunya. Berikan hatimu kepada kami, berikan hatimu kepada kami untuk mengasihi mereka, bertindak bawa mereka kepada terang Kristus, sehingga akhirnya mereka percaya Yesus dan mati pun mati sementara. Sebab Yesus telah mati untuk kami, untuk semua orang percaya. Terima kasih Bapa. Layak kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah di Jumat Agung ini kami tetap menjadi saksi dan berkat sebagaimana Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan nanti pikiranmu kepada Bapa, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat dan pengutusan dan berkat daripada Bapa di surga. Tuhan mengutusmu untuk menjadi terang. Terangilah dunia yang dipenuhi oleh kegelapan. Tunjukkan dirimu sebagai orang beriman, berpengharapan, dan tetaplah jadi pelaku kasih di tengah dunia yang tidak menentu seperti saat ini. Rahmat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menuntun, menghibur, menguatkan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.